Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Dian, perkenalkan saya Ernita Tiffany Rifat, NIM 2401010210219 dari kelas MJ 702 PJJ S1 Manajemen. Izin Bu, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait UAS pemasaran global saya. Adapun di soal pertama, jika disuruh memilih satu produk lokal, apa yang akan saya pilih? Nah, produk lokal yang akan saya pilih yaitu adalah kopi Gayo atau Aceh Gayo, di mana kopi ini dikenal sebagai salah satu kopi Arabica terbaik Indonesia dengan cita rasanya yang khas, seimbang, tingkat keasamannya yang rendah, serta aroma floral dan nutty yang kompleks. Nah, dari sisi diferensiasi, kopi Gayo juga memiliki nilai tambah, yaitu berupa identitas geografis dan cerita asal-usulnya. Nah, tren global saat ini juga menunjukkan peningkatan minat terhadap kopi specialty. Intinya yang lebih menekankan pada transparansi rantai pasok, praktik pertanian yang berkelanjutan, serta kesejahteraan petani. Nah, di Indonesia sendiri banyak kebun kopi Gayo yang telah mengantongi sertifikasi organik dan fair trade, yang dimana ini akan menjadi daya tarik besar di pasar internasional yang semakin sadar akan etika dan lingkungan. Nah, narasi tentang kopi yang juga ditanam di dataran tinggi ini dengan metode tradisional juga akan menjadi kekuatan branding yang autentik dan lebih emosional. Nah, untuk adaptasi produk dan budaya, saya akan memilih negara Amerika Serikat sebagai tujuan produk ini akan dipasarkan. Di mana eh, di Amerika Serikat sendiri, seperti yang kita ketahui itu pasarnya sangat tinggi ya, untuk pasarnya dia sangat tinggi, banyak, eee, minat, masyarakat itu akan minum kopi itu tinggi, lalu juga seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat itu tuh pasar internasional ya, apabila sudah tembus Amerika Serikat, itu tuh akan mudah untuk, tembus ke negara lainnya. Lalu juga budaya minum kopi di sana itu sudah menjadi gaya hidup, dan di Amerika Serikat sendiri itu juga tren specialty coffee itu juga menjadi, tren yang banyak diminati penggemar kopi. Nah, untuk adaptasi produk dan budayanya ini kita akan, coba rebranding dan penyesuaian kemasan sesuai dengan standar pasar specialty coffee Amerika. Di mana di pasar Amerika, keputusan untuk membeli kopi, terutama di segmen specialty ini, sangat dipengaruhi oleh informasi detail pada kemasan dan citra brand. Jadi bukan hanya rasanya saja. Di mana kalau produk kopi di Indonesia, kadang itu masih dijualnya bentuk kemasannya itu sederhana, lalu juga kurang informatif dan juga kadang terlalu fokus pada identitas lokal, tapi tidak menjelaskan value-nya secara eksplisit. Nah, adapun kemasan yang perlu diubah ini meliputi aspek desainnya minimalis dan premium, tapi tetap mencantumkan informasi yang lengkap. Lalu juga ditampilkan sertifikasinya dan menggunakan bahasa storytelling yang menekankan pada sustainability dan community impact, khususnya pada petani Aceh Gayo yang itu memang mereka perkebunan kopinya itu juga sangat sustainable gitu kan. Itu juga meningkatkan kesejahteraan petani kopi Gayonya. Nah, untuk promosi media sosial akan melalui Instagram, TikTok, dan YouTube, di mana ketiga platform ini sangat kuat di Amerika Serikat kan, karena konsumen Amerika Serikat aktif
banyak yang mencari review, brewing tutorial, dan juga storytelling produk melalui konten visual. Adapun kalau dari Instagram, Instagram ini tuh platform yang cocok ya, kuat untuk kita membangun citra brand, estetika, dan kepercayaan. Adapun ide kontennya bisa berupa, eee, post foto kan terkait single origin spotlight-nya, atau reel nih dari from farm to cup, misalnya video singkat gimana proses, kopi Aceh Gayo itu ditanam lalu bisa sampai menjadi kopi, lalu juga carousel edukasi mungkin terkait dengan, eee eee, Aceh Gayo ini, produk Aceh Gayo yang berkelanjutan. Lalu juga dari TikTok, TikTok ini tuh juga sangat efektif untuk menjangkau Gen Z dan milenial Amerika. Nah, mengingat peminat kopi itu banyak juga kan yang dari Gen Z dan milenial. Adapun ide kontennya bisa berupa point of view, misalnya you just discovered Indonesia Coffee, misalnya ternyata ada loh yang kopi Indonesia yang enak di Amerika Serikat, atau misalnya brew tutorial 30 detik dan juga trend challenge. Nah, untuk YouTube tadi, seperti yang kita ketahui kan banyak juga, netizen Amerika gitu kan yang intinya menonton review panjang sebelum membeli. Nah, di mana YouTube ini cocok nih untuk menjadi, media sosial di mana kita, misalnya di mana, manajer ingin menyasar segmen pasar tertentu. Nah, misalnya bisa ide kontennya bisa kolaborasi misalnya dengan, eee, food vlogger atau influencer yang emang biasa nge-review tentang kopi, terus misalnya buat dokumentari mini tentang petani Aceh Gayo, atau mungkin perbandingan rasa kopi nih tiap-tiap misalnya di Indonesia punya specialty-nya Aceh Gayo, misalnya dari Brazil kopi apa lagi, seperti itu. Nah, untuk etika bisnis, pada intinya satu hal yang penting dalam budaya bisnis di Amerika Serikat adalah ketepatan waktu. Nah, di mana ketepatan waktu ini dianggap sebagai bentuk profesionalisme dan penghargaan terhadap mitra kerja. Jadi, jika kita, ingin memasarkan ya ke Amerika Serikat, pastinya kita tuh harus tepat waktu dulu, kita ketepatan waktu. Misalnya kita menjanjikan, oke, produk dikirim hari Kamis, ya hari Kamis juga harus kita kirimkan karena mereka suka dengan yang namanya ketepatan waktu. Dan budaya bisnis di Amerika juga cenderung efisien dan langsung pada tujuan atau to the point. Intinya rapat tidak panjang-panjang, tapi selama rapat itu jelas, batas waktunya terstruktur dan juga tidak bertele-tele, mereka lebih prefer hal demikian, seperti itu. Izin Bu, sekian, presentasi terkait UAS saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.